Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan haji kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan bersama-sama terima. Kita akan persiapkan setiap haji pikiran hidup kita dengan satu pujian, dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku tak menyerah.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Sehat semua? Diberkati Tuhan semua? Dan Bapak Ibu merasa bersuka cita pada kesempatan pagi hari ini? Nah, mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita. Biarlah nama Yesus Kristus yang kita tinggikan dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kami hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan terus memberikan berkat jasmani dan rohani kepada kami. Dan saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Allah yang akan terus memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti arti firman Tuhan untuk kami semua pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kami semua akan diberkati oleh firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus Jalan ke Surga. Sekali lagi, judul firman Tuhan saat pagi hari ini adalah Yesus Jalan ke Surga. Pada saat pagi hari ini mari kita akan belajar mengenai siapakah itu Yesus. Masih banyak orang yang tidak tahu mengenai siapa itu Yesus. Banyak orang yang belum kenal siapa itu Yesus. Banyak orang yang belum percaya siapa itu Yesus. Pertanyaan saya adalah siapa itu Yesus? Yesus di dalam firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa Dia sudah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia hidup di dalam dunia selama 33 tahun. Dan selama 33 tahun hidupnya itu dipakai untuk melayani manusia. Dari desa ke kota, Yesus melayani manusia. Orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Dan Yesus memberikan kelegaan kepada manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Dan akhir hidup Yesus, Dia disiksa, Dia disalib di atas bukit Golgota. Tetapi Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke surga. Dan ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara semua. Dan saat ini Yesus menyediakan surga bagi saya dan saudara. Pertanyaan saya, untuk Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan, rindukah kita untuk bertemu dengan Yesus di surga? Apa yang perlu kita siapkan untuk bisa bertemu dengan Yesus? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Firman Tuhan saat pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan belajar dari firman Tuhan ini yang menjelaskan kepada kita semua mengenai siapa itu Yesus. Dan pribadi Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi menjelaskan kepada saya dan saudara. Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekali lagi firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan adalah Yesus. Yesus mengatakan kepada para muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini satu kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang percaya. Murid-murid Yesus pada saat itu, bagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa di rumah Bapakku itu? Artinya di rumah Bapakku itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga disediakan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku itu adalah kerajaan surga. Dan di dalam kitab Ibrani menjelaskan kepada saya dan saudara, surga itu adalah sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa surga itu adalah kerajaan. Nah, tempat ini adalah penuh kesenangan, penuh sukacita. Dan kenapa Yesus mengatakan rumah Bapa? Ini menunjukkan kepada suatu tempat yang kekal. Dan selama-lamanya ada diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Dan Yesus mengatakan kepada kita, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu tahu jalan ke situ. Yesus mengajarkan kepada kita, saat ini Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kerajaan surga yang dikatakan oleh Yesus tadi sudah disediakan oleh Yesus secara pribadi. Dan saat ini Yesus pergi ke surga. Untuk apa tujuannya? Yaitu menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan suatu saat Yesus akan kembali membawa saya dan saudara ke tempat Yesus saat ini berada. Ini adalah satu kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus kepada saya dan saudara. Bahwa Yesus suatu saat dia akan kembali membawa orang-orang percaya, membawa saya dan saudara ke tempat di mana Yesus saat ini berada. Jadi Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah jalan ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai siapa itu Yesus. Di dalam ayat selanjutnya mengajarkan kepada kita, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu bisa menggarisbawahi satu kata, yaitu kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan sampai kepada surga. Kalau tidak melalui Yesus yang disalib, kita tidak akan sampai ke surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa bisa menikmati satu persekutuan dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ia memiliki hidup rohani yang baik bersama dengan Tuhan.
tetapi ia diputuskan oleh dosa, ketidaktaatan. Adam dan Hawa dipisahkan Allah, dan semua keturunan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan semua manusia, termasuk saya dan saudara, sampai sekarang ini sesungguhnya perlu sebuah pengampunan dosa. Ada satu kebutuhan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu hanya dipenuhi oleh Yesus, Juru Selamat dunia. Dan ia adalah jalan kepada Bapa. Ia adalah kebenaran yang menjadi manusia. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Apakah Bapak Ibu gelisah karena tidak tahu jalan ke surga? Apakah Bapak Ibu saat ini juga sedang meragukan? Apakah saya juga masuk ke surga nanti ketika Tuhan memanggil saya? Nah, apakah kegelisahan saudara ini terus ada di dalam pikiran saudara? Seperti Filipus, dia juga mengatakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan juga Thomas mengatakan, dia tidak tahu jalan ke surga. Nah, apakah juga kehidupan saudara juga seperti apa yang dikatakan oleh Thomas dan Filipus? Tidak tahu jalan ke surga itu lewat siapa, jalannya di mana. Dan juga Filipus juga bertanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Nah, apa solusinya, saudaraku yang dikasihan? Yesus mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan ini dialami oleh banyak orang. Ada orang yang khawatir, ada orang yang takut, ada orang yang ragu-ragu. Tetapi Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Kemudian apa solusi yang diberikan oleh Yesus kepada saudara semua yang saat ini sedang gelisah, saudara sedang takut, khawatir, tidak tahu jalan ke surga? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Nah, ini satu penghiburan dari Yesus. Bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita semua. Percayalah kepada Allah. Janganlah gelisah hatimu. Karena Bapa di surga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bapa di surga tahu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan Yesus sendiri mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yesus akan turun dari surga, mengangkat orang-orang percaya supaya mempunyai tempat yang istimewa di surga. Nah, apakah saudara rindu masuk surga? Jika saudara rindu, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan jadikan Yesus itu Tuhan dalam hidupmu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga kamu akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberikan pengertian yang baru kepada kami, mengajarkan kepada kami bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan saat ini kami terus diyakinkan bahwa iman kami percaya kepada Yesus yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu sudah berakhir, kuasa Tuhan terus bekerja
dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.